Alhamdulillah أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق النبي المرسلين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji, syukur kita kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana berkat dan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul kembali di halaqah di kajian rutinitas mingguan kita, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di halaqah ini semoga berkumpulnya juga kita di syurganya Allah insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Taib, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada kekasih kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga salawat beserta salam semoga juga tercurah limpahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'u tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Taib, alhamdulillah di malam ini kita berjumpa kembali di kajian rutinitas mingguan kita, yang insya Allah malam ini tema kajian kita itu membahas tentang zakat. Oke, tentang zakat ya. Yang kemarin request ada hadir, yang request wajib hadir ya, Ummah. Masya Allah. Izinkan saya seperti biasa sebagai moderator di malam hari ini membacakan susunan acara ya. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua nanti kita langsung saja ya untuk langsung membahas tentang fikih zakat yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustazah Fauziah. Yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab, dan yang keempat insyaallah penutup ya. Agar mempercepat waktu, mari kita buka kajian malam ini dengan membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, acara ini telah kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut saja ke acara kedua, yaitu kita langsung saja ya ke acara inti, yaitu kajian fikih rutinitas mingguan kita yang bertemakan fikih zakat yang akan disampaikan langsung oleh guru kita yaitu Ustazah Fauziah Habibah LC Al-Hafidhah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, syukran Ustazah Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ummahat, akhwat sekalian? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nih sapa ada Bunda Trias, Ustazah Isti, Bunda Neneng, Ikhtirati, Ustazah Sila, ada Ustazah Sofia. Ya Masya Allah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, kita mulai ya, siap?
Kalau kata Ustazah Fitri nggak mau ngitung ya, katanya nggak siap ngitung. Oke, kita mulai. Ya, Bismillah. Oke, Ukhti Aam, ahlan, Masya Allah. Ini yang request nih. Ya, Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, ya, yaitu nikmat iman dan Islam khususnya, ya, yang mana tidak semua orang mendapatkan nikmat tersebut, ya. Yang mana tandanya kita ke sini atau tujuan kita ke sini untuk apa? Yaitu untuk bersyukur, ya, insya Allah, ya. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, asyukru huwa tasrifun ni'amah bi bimuri di mu'tiha, ya. Kata para ulama bahwa tanda syukur kita kepada Allah itu adalah mempergunakan nikmat sesuai dengan yang Allah inginkan, ya, yang mana tentunya mencari ilmu itu adalah suatu kebaikan untuk kita, ya. Kita hadir di sini sebagai tanda syukur kita kepada Allah, nikmat banyak banget ya Allah kasih ke kita. Di antaranya mungkin karena banyak banget, ya, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ya, bahwa nikmat Allah kalau dihitung itu nggak bakal dihitung. Nah, tapi kalau sekarang aja kita hitung nikmatnya sedikit aja, misalkan ya, apa yang kita nikmati hari ini atau detik ini, kira-kira apa nih? Sehingga kita bisa datang ke sini berarti dikasih nikmat apa? Sehat. Sehat. Bisa ngapain sehatnya? Kalau Zoom meeting ini butuh apa nih kira-kira? Butuh pendengaran yang sehat tentunya, ya, penglihatan juga. Kemudian kalau mau ngeklik link Zoom pakai apa? Tangan. Pakai tangan, ya, Masya Allah. Yang mana nggak semua orang dalam keadaan nikmat itu, ya, tidak mendapatkan nikmat sehat itu. Mungkin sebagian orang pendengarannya nggak kedengeran, ya, pendengarannya bermasalah, pasti nggak bisa, ya, hadir ke Zoom. Dengerin apaan gitu misalkan, ya. Atau juga ada yang misalkan tangannya nggak bisa bergerak sama sekali, ada juga, ya. Dan mudah-mudahan ummahat, akhwat, malam ini hadir di sini adalah salah satu tanda syukur kita kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan. Ya, insya Allah. Dan tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang mana mengikuti jalan beliau, ya, juga para pengikut baginda Nabi sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik akhwati fillah, sebagaimana sudah disampaikan, ya, oleh Ustazah Fitri, barakallahu fikir Ustazah Fitri, ya. Insya Allah malam ini kita akan membahas satu apa namanya? Pembahasan yang mungkin kalau disebut hitung-hitungan, ya, gitu, ya. Tapi hakikatnya hitung-hitungan kan kita emang suka ngitung, ya. Kalau kita jajan, kita belanja pasti ngitung nggak? Kira-kira. Belanja ini pasti ngitung, ya. Saya kalau belanja pengen beli ini pasti dihitung, ya. Nah, begitupun dalam agama kita ada ibadah yang memang butuh diperhitungkan, ya. Oke, langsung aja saya izin share screen, akhwati fillah. Ukhti Aam sudah hadir? Hadirah? Hadirah Hadir, Ustazah. Masya Allah. Ini yang request katanya, ya. Insya Allah semuanya juga butuh. Saya juga sebenarnya butuh juga, ya. Jadi bukan hanya Ukhti Aam, ya, tapi juga semuanya insya Allah membutuhkan ilmu ini, ya. Oke, sudah ada di layar. Fikih zakat sudah. Sudah ada di layar belum? Sudah. Sudah, ya. Oke. Kita mulai bismillah. Fikih zakat. Oke, di sini tentunya udah nggak asing, ya, apa itu zakat. Nah, ini penjelasannya merupakan bagian dari rukun Islam yang 5, merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan bagi yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, di sini kita lihat, kita udah terpenuhi belum syaratnya. Seseorang yang mengaku Islam pasti harus menunaikan zakat, gitu, ya. Tapi udah terpenuhi belum? Nah, nanti kita bahas, ya. Kemudian selain sebagai kewajiban, zakat juga merupakan salah satu cara untuk menyucikan jiwa dan harta. Oke, tema kita kan zakat sebagai ibadah pembersih apa? Hati dan harta, ya, jiwa dan harta kita. Jadi kalau pengen bersih, bagaimana? Maka keluarkan zakatnya. Ya, lanjut, ya. Nah, di sini hukum zakat apa? Ya, maka hukum zakat hukumnya adalah fardu ain, ya. Maka suatu yang nggak bisa diwakilkan, ya.
setiap individu bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Dalilnya sudah jelas banyak banget dalam Al-Qur'an. Ini diantaranya surah Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salah, dan dirikanlah olehmu salah, wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Jadi dalam Al-Quran itu kalau udah membahas sholat pasti berkaitannya atau ayat setelahnya, lafaz setelahnya selalu berkenaan dengan zakat. Ya Masya Allah ya. Yang mana pekan sebelumnya kita udah ngebahas bab sholat, betul ya? Ada sholat wajib, sholat sunnah, sholat berjamaah, bahkan juga sholat safar juga udah kita bahas. Dan yang mana kalau udah sholat, apalagi nih yang harus kita lakukan? Wa atuz zakah. Ya, selalu berdampingan antara sholat dan zakat. Maka di sini menunjukkan pentingnya ibadah zakat ini. Kita mengeluarkan zakat, ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu ma'ar raki'in beserta orang-orang yang ruku. Kemudian dalil yang kedua ini dari hadis Nabi SAW, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan, muttafaq alaih. Ya, kalau ada hadis yang muttafaq alaih, ini sudah tidak diragukan ya tentang kesahihannya. Di sini bunyal Islam, bahwa Islam itu dibangun atas 5 pondasi ya. Jadi kalau kita bayangkan sebuah bangunan ya. Bangunan itu ada tiang-tiangnya gitu ya. Nah, kalau kita udah syahadat ya, kalau syahadat kita udah kalau seorang muslim, semua makhluk Allah sebenarnya, semua manusia udah bersyahadat dulu. Kapan? Sebelum kita diciptakan kita udah bersyahadat bahwa Allah yang harus disembah, tiada Tuhan selain Allah, gitu ya. Kalau misalkan, jadi kalau udah lahir dari seorang muslim, seorang muslimah, kita nggak usah bersyahadat lagi. Kenapa? Karena zaman dulu pun kita sebelum Allah sebelum kita masuk ke alam rahim kita sudah bersyahadat. Kemudian udah syahadat ya, kemudian udah sholat juga, maka ingin menyempurnakannya juga harus ita'uz zakah, yaitu mengeluarkan zakat. Jadi kalau udah 5 ini terpenuhi, maka Islamnya telah sempurna. Nah, kita sedang membahas rukun Islam yang ketiga, yaitu mengeluarkan zakat. Ini dalilnya dari hadis, kalau yang tadi dari Al-Quran ya. Oke, kemudian bagaimana atau ancaman bagi yang enggan mengeluarkan zakat dan meyakini kewajibannya. Jadi ada yang nggak mau ngeluarin zakat, kenapa? Karena ada sebagian orang nggak mau ngeluarin zakat karena menganggap bahwa zakat nggak wajib. Ya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, yang mana di sana setelah wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa orang yang murtad, ya, sehingga dalam sejarah itu ada namanya perang Riddah. Apa itu perang Riddah? Itu di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq banyak orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ya, nggak maunya kenapa? Karena mereka menyangka bahwa zakat itu nggak wajib. Ya, sehingga mereka diperangi, kemudian dihukumi sebagai orang-orang yang murtad, ya, keluar dari agama Islam sehingga halal darahnya. Ya, arti mereka boleh dibunuh. Kenapa? Karena meyakini sesuatu yang hukumnya wajib, diyakini tidak wajib. Nah, kalau di sini dia meyakini wajib tapi nggak mau, saya nggak mau ngeluarin zakat, nanti harta saya berkurang. Nah, ini apa ancamannya nih orang-orang seperti itu? Maka dalam Al-Quran, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah, kata di sini dalam ayat, orang-orang yang menyimpan emas dan perak ya, dan tidak menafkahkannya, maksudnya tidak mengeluarkan zakatnya pada udah sampai nisab ya, maka beritahukanlah kepada mereka. Maka di sini sebenarnya bukan hanya zakat emas dan perak aja, ini keseluruhan ya. Setiap yang sudah sampai kadar minimalnya tapi nggak mengeluarkan zakat, maka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Adzabin alim itu siksa yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu yang mana yang mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam, yang mana emas dan perak itu akan dipanaskan. Ya naudzubillah ya, kebayangannya aja nggak kebayang. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, alaiha fi nari jahannam fatukwa. Tukwa itu artinya disetrika ya naudzubillah. Jibahuhum, dahi mereka, wa junubuhum, perut mereka, wa zuhuruhum, kemudian punggung mereka pun akan disetrika
disetrika, apa dipanaskan itu ya, wa hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka dikatakan kepada mereka ya oleh kepada ahli neraka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Nauzubillah ya. Maka rasakanlah sekarang akibat dari yang kamu simpan itu. Ya, nauzubillahi min dzalik ya. Jadi ada sebagian orang yang nggak mau mengeluarkan zakatnya, yang mana kalau kisah dahulu yang paling terkenal kira-kira siapa tuh? Zaman Nabi siapa? Nabi Musa juga ya, ada yang tahu? Kisah siapa? Ya, akhwat? Korun. Korun ya. Korun dia tuh kaya raya. Bahkan katanya dalam Al-Quran tuh disebutkan kuncinya aja, kunci apa? Kunci gudangnya aja, saking besarnya ya, digotong sama 4 orang. Kebayang nggak besar banget kuncinya? Kalau kita kunci kan kecil ya, tapi kalau di zaman Korun, waktu Korun itu saking banyaknya harta, kuncinya aja digotong sama 4 orang, ya. Nah, tapi dengan kesombongannya, kemudian dia serakah ya, nggak mau menginfakkan, tidak mau mengeluarkan zakatnya, sehingga saat itu apa? Siksaannya udah terkubur dengan harta tersebut dan dia meninggal gitu ya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Waliyadzubillah ya. Jadi di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW pun udah ada zakat. Tapi mungkin beda ya secara nisabnya. Halo Ahwat? Masih ada suaranya nggak? Ustazah Fitri? Halo? Masih sudah ada. Masih ada ya. Oke, jadi bukan hanya syariat zakat itu bukan hanya di zaman Rasulullah aja, ya. Tapi di zaman nabi-nabi terdahulu pun udah ada. Ya, kalau kita baca surah Al-Anbiya misalkan ya, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina ya, bima sabaru. Kemudian wahum fi'alal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah. Ya, ini menceritakan tentang para nabi, di antaranya di situ diceritakan Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Kemudian dijelaskan bahwa mereka pun diperintahkan sholat. Jadi sholat udah ada, tapi caranya berbeda dengan cara di masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Zakat juga udah ada. Wa ita'uz zakah udah ada juga. Jadi di zaman Nabi Musa pun udah ada zakat, ya kan? Yaitu tapi wallah alam seberapa nisabnya kita nggak tahu ya, wallah alam bisawab. Jadi di masa Rasulullah SAW pensyariatan zakat udah ada intinya ya, dan ancamannya sangat mengerikan waliyadzubillah. Oke, lanjut akhwati. Sini jenis-jenis zakat. Zakat kalau secara garis besar terbagi 2 ya, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal banyak banget ya, pokoknya yang berkenaan dengan harta, yang mana nanti insya Allah kita bahas satu persatu. Zakat mal ada apa aja? Ada zakat emas, perak, hasil pertanian, perniagaan. Bahkan nanti insya Allah kita bahas tentang zakat profesi ya. Ada peternakan, kemudian tapi saya lupa masukin zakat rikaz atau zakat barang temuan ya, yang memang jarang juga, tapi insya Allah kita bahas insya Allah. Yang kedua zakat fitrah, yang ini kita udah nggak asing lagi ya, ini tahunan yang mana semuanya juga mampu insya Allah untuk berzakat fitrah. Kemudian zakat meliputi berbagai jenis harta, baik harta benda maupun hasil usaha. Oke, apa dulu yang akan kita bahas? Oke, yang pertama zakat asman. Ya, asman itu apa? Yaitu mencakup emas dan perak. Ya, di sini emas dan peraknya bukan yang dipakai ya, Bun ya. Ahwat, misalkan ada ibu-ibu ya, pakai emasnya di mana? Di tangannya banyak banget suka dipakai ya, atau dikalungin atau dipakai anting tapi banyak banget. Nah, ini kira-kira masuk pada zakat enggak? Nah, di sini yang dibahas di zakat asman emas dan perak yang disimpan, tidak dipakai ya, bukan untuk hiasan. Oke. Berapa nisabnya? Jadi ada yang namanya nisab. Nisab itu pasti udah tahu ya, atau batas minimum atau batas minimum yang harus kalau udah sampai maka harus mengeluarkan zakatnya. Nisab emas ya, kadar minimumnya berapa? Itu 20 dinar. 20 dinar kalau di gramnya berapa? 85 gram emas murni atau 24 karat. Jadi kalau misalkan ada ummahat nih atau akhwat punya emas dan disimpan ya, bukan dipakai. Kalau dipakai nanti beda pendapat para ulama. Kalau dipakai apakah ada zakatnya? Sebagian ada yang mengatakan ada, itu zakat ariyah karena kelihatan sama orang. Tapi walaupun tidak sama ya batasan yang harus dikeluarkan. Jadi di sini sepakat para ulama, emasnya yang mana? Emas yang disimpan. Misalkan sekarang udah ada ya, emas murni ditabung di mana misalkan
di bank ada ya, atau juga disimpan di rumah itu untuk tabungan aja. Karena Masya Allah ya, kalau kita lihat harga emas 5 tahun ke belakang berapa tuh? Utiaam nih, Utiaam dulu 5 tahun ke belakang harga emas berapa tuh? Halo, oh menyimak aja ya. Ustazah Fitri deh, Ustazah Fitri 5 tahun yang lalu berapa harga emas? Kurang tahu ya. Kurang tahu. Bunda Trias mungkin tahu Bunda Trias. Berapa Bun? Aduh juga nggak pernah Nggak tahu ya. perhatikan. Kalau saya waktu dulu inget-inget ya awal-awal ada lagi rame banget ya logam mulia ya LM tuh Masya Allah itu lagi boomingnya 5 tahun yang lalu satu keping 1 gramnya aja 500.000 1 gram 500.000 jadi bukan emas yang pak dipakai anting atau gelang beda harganya ya karena itu ada campuran ini emas murni atau sekarang logam mulia gitu ya dulu 500.000 ya. Kemudian Masya Allah sekarang udah sampai 1.900.000 bahkan bisa dihitung 2 juta lah dibulatkan ya. 1 gram logam mulia itu yang murni sekitar 2 juta rupiah aja segitu Masya Allah. Makanya kemarin lagi rame-ramenya gitu ya. Orang-orang berbondong-bondong beli emas itu tuh emas emas mulia logam mulia itu ya. Kenapa? Karena ternyata menjanjikan. Investasi itu nggak usah uang katanya, mending apa? Investasi emas. Karena setiap tahunnya terus naik ya. Nah ini kalau ada yang 85 gram, dia punya emas 85 gram, kemudian disimpan, ya kemudian sampai tahun depan masih ada emasnya segitu, atau 100 gram misalkan ya maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi kalau dalam zakat emas dan juga perak itu nunggu haul dulu ya. Misalkan kita belinya bulan Muharram ya, biar gampang ya. Jadi hitungan haulnya kapan? Haul itu kan kalau bahasa kita apa ya? Ketemu tahunnya lagi ya setahun dan hitungannya dihitung di bulan Hijriyah atau tahun Hijriyah. Ya, bulan Hijriyah bukan bulan Masehi. Kalau misalnya kita beli Muharram, maka haulnya berarti bulan Muharram lagi. Begitu, kepaham nggak sampai sini? Kecepatan? Ya, Ya, Ustazah paham. paham insya Paham. Allah ya. Maka udah haul, maka ngeluarin 2,5%. Ya, punya 85 gram, berarti kira-kira berapa gram nih yang dikeluarin. Ya. Kemudian begitu pun perak, nisab perak. Ya, perak pun ada nisabnya berapa? Kalau punya perak sekitar 200 dirham, ya. Atau kalau dikalkulasi dikonversikan ke gram itu 595 gram perak murni yang murni ya, nggak ada campuran itu pun sama mengeluarkannya 2,5% kalau sudah haul ya. Kita beli bulan Muharram ya, tahun depan bulan Muharram tahun depan masih ada nih. Ya, masih apa namanya? Jumlahnya masih sama karena kan semakin disimpan semakin tinggi ya harganya Masya Allah. Maka itu pun wajib dikeluarkan 2,5%. Tapi ini perlu diingat bahwa haulnya itu menghitung bulan Hijriyah ya. Gimana kalau saya biasanya ngitung Masehi, misalkan ya, saya biasanya misalkan ngitung bulan Januari deh gitu misalkan ya, maka tinggal kurangi aja 11 hari kata para ulama. Ya kalau ngitung Masehi maka dikurangi 11 hari maka itu sudah jatuh tempo atau sudah masuk haul. Oke, lanjut Ahwat. Bisa dipahami tentang zakat asman emas dan perak? Insyaallah ya. Contoh, nih ini baru ngitung ya. Silakan Ustazah Fitri boleh dibantu dibaca contoh zakat emas. Silakan. Saya bisa, Zah. Oke, boleh. Ibu Fatma memiliki perhiasan emas sebanyak 150 gram dan yang biasa digunakan adalah sebanyak 40 gram. Pada saat itu harga emas per gramnya adalah 500.000. Setelah berjalan 1 tahun, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Dadah. Diketahui jumlah perhiasannya emas 150 gram, yang dipergunakan 40 gram. Emas yang disimpan berarti 150 dikurangi 40 sama dengan 110 gram. Nisab zakat emas adalah 2,5%. Berat gram perhiasan emas yang dimiliki oleh Ibu Fatma sudah wajib dizakati karena melebihi nisab dan mencapai haul. Cara menghitungnya 110 gram dikali 2,5% sama dengan 2,75 gram atau jika dinilai dengan uang adalah sebagai berikut.
Jika 1 gram emas adalah 500.000, maka 110 gram sama dengan 55.000. Maka zakatnya adalah 50 apa Ustazah Fitri? 55 juta. Oke. 55 juta Oke. dikali 2,5% sama dengan 1.375.000. Jadi zakatnya adalah 2,75 gram atau senilai dengan 1.375.000. Oke, bisa dipahami ya di sini. Ini contohnya kalau 500.000, berarti kalau sejuta silahkan dihitung lagi ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa si ibu ini nggak ada Bu Fatma di sini ya. Dia punya 150 gram. Yang suka dipakai berapa gram? 40 gram. Jadi yang 40 gram ini nggak dihitung zakat, ya nggak dimasukkan. Kenapa? Karena zakat atau emas yang dipakai atau lizina ya, untuk lizina itu untuk hiasan itu nggak dihitung sebagai zakat ya, nggak dihitung. Jadi yang disimpan itu yang dihitung setahun ya. Emang ada gitu ya, misalkan ibu-ibu pakai emas 40 gram, ada nggak Bu? Bisa jadi ya Bu ya. Heeh. Atau nggak mungkin 150 gram, nggak mungkin juga ya, pasti disimpan dulu. Maka yang dihitung yang tersimpan itu. Oke, kalau misalkan sekarang kan sejuta ya, bahkan 2 juta, silakan dihitung lagi. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang ada siapa nih yang mau ikut bantu baca? Fatihah menyimak aja. Ada Ustazah Sila. Ustazah Sila mau bergabung? Biar nggak ngantuk ya, Akhwat ya, karena zakat ini iya. Kira-kira kita belum misalkan belum nisab sih nggak apa-apa. Ilmunya disiapkan dulu ya, insya Allah nanti menjadi muzaki. Insya amin ya rabbal alamin. Oke, siapa yang mau ikut baca nih? Ustazah Sofia ada ya, Ustazah Sofia? Hadirah? Oke, nggak Di ruang apa-apa. Ustazah. Oke, boleh Ustazah Sofia dibaca, dibantu. Contoh zakat perak, silahkan. Terima kasih. Terima aja. Oke, nggak apa-apa. Ustazah Fitri silahkan dibantu baca lagi contoh biar paham ya, silahkan. Baik, Ustazah. Bu Siti memiliki perhiasan perak sebanyak 700 gram dan yang biasa digunakan sebanyak 40 gram. Jika pada saat itu harga perak per gramnya adalah 100.000, setelah berjalan 1 tahun, berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Bu Siti? Diketahui jumlah perhiasan peraknya 700 gram, yang dipergunakan 40 gram. Perak yang disimpan berarti 700 dikurangi 40 gram sama dengan 660 gram. Nisab zakat perak adalah 2,5%. Berat gram perhiasan emas yang dimiliki oleh Ibu Siti sudah wajib dizakati karena melebihi nisab dan mencapai haul. Cara menghitungnya, jika 700 gram dan yang biasa digunakan adalah 40 gram, setelah berjalan 1 tahun, zakat adalah 700 gram dikurangi 40 gram sama dengan 660 gram. 660 gram dikali 2,5% sama dengan 16,5 gram. Jika dinilai dengan uang adalah sebagai berikut. Jika 1 gram perak adalah 100.000, maka 660 gram perak adalah 66 juta. 66 juta. Maka zakatnya adalah 66 juta dikali 2,5% sama dengan, kalau dinilaikan berarti 1.650.000. Dikit ya, nggak gede-gede banget, 2,5% aja ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi orang punya 66 juta, ngeluarinnya cuma 1.600.000 sebenarnya, dan itu kalau nggak dikeluarkan, naudzubillah ya. Justru yang terjadi, yang sudah dicontohkan oleh Allah ya, itu Korun ada dalam Al-Quran kisahnya, ketika dia tidak mengeluarkan zakat, maka semua hartanya pun hancur lebur. Ya, ini kan rezeki dari Allah ya. Ketika Allah sudah memberikan hukum, ya ini udah ada hukumnya dari Allah dan Rasulnya, nggak mau nurut, ya udah kata Allah, Allah mudah menghancurkan semuanya. Waliyadzubillah ya. Maka kalau sudah sampai nisab pada zakat dan perak, maka dikeluarkannya 2,5% aja, dikit ya. Oke, kemudian dalil zakat emas dan perak. Ya, oke, di sini kita baca cepat aja ya untuk dalil.
dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu safaihu min nar. Ya, sama maknanya bahwa orang-orang yang tidak ingin mengeluarkan zakat, ya, maka nanti menjadi apa nih? Melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh, ya, untuk disetrika bahasa kita, untuk menjadi lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Maknanya sama seperti tadi ayat Al-Qur'an, ya. Kemudian juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Fa idza kanat laka mi'ata dirham." Ini sebagai nisabnya sudah disebutkan oleh Rasulullah, ya. Kalau ada mi'ata dirham 200, wahala 'alaihal haul, kemudian udah haul, udah 1 tahun, fafiha khamsatu darahim, ya, maka di situ 2,5%, walaisa 'alaika syai', yakni fi dzahab hatta yakuna laka 20 dinar. Nah, di sini hitungannya 20 dinar. Kalau digramkan tadi sekitar 85 gram. Ya, fa idza kana laka 20 dinar wa hala 'alaihal haul fa fiha nisfu dinar fama zada fa bihisabil dzalik. Kalau misalkan lebih dari segitu, coba hitung lagi ya. Misalkan ada 200 gram, maka berapa? Dihitung aja 2,5% dari 200 gram berapa kira-kira, ya, seperti itu, silakan. Oke. Kita masuk pada zakat hewan ternak. Kira-kira mau dibahas apa nggak usah nih? Ada yang punya hewan ternak di sini? Mungkin Bunda Trias punya hewan ternak? Amin ya Allah. Alhamdulillah tidak punya Ustazah. Punya. Atau siapa nih? Ustazah Sophia punya ya? Ternak apa Ustazah Sophia? Kambing nggak sih? Ternak ikan ya? Ternak ikan. Ternak ikan, Masya Allah. Nah, di sini cuma 3 ya, akhwat, kita perhatikan. Cuma 3, unta, sapi, sama kambing. Ya udah, kalau yang nggak ada punya unta, sapi, kambing, ya oke, Bapak bahas aja ya. Barangkali akhwat umat sekalian punya saudara yang lagi ternak unta ya. Unta ada nggak ya di Indonesia? Atau ternak sapi, ternak kambing. Nah, gimana nih, di sini ada pembahasannya. Hanya 3 aja, akhwat ya. Jadi kalau ada yang ternak ayam, nggak masuk ke zakat hewan ternak. Tapi nanti kita masuk ke zakat yang lain ya masuknya. Ada yang ternak lele, nggak masuk juga ya. Nah, ini hanya 3 aja. Al-an'am ini unta, sapi, dan kambing. Oke. Ya. Tapi di sini hewan ternak di sini dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama hewan ternak yang diniatkan untuk diperdagangkan. Jadi dia punya hewan buat apa nih? Jadi yang 3 itu ya. Itu untuk diperjualbelikan, dijual ya. Kemudian yang kedua hewan ternak yang diambil susu dan dikembalakan di padang rumput, kemudian disebut saimah, bukan soimah. Saimah itu apa? Hewan yang dikembalakan di padang rumput ya. Kalau sekarang udah jarang sebenarnya kalau di kita, ya, misalkan hewan dikembalain, biasanya gimana kalau di kita nih? Ustazah Fitri, di kampung halaman gimana? Enggak dikembalakan tuh, diabur gitu ya di tempat luas, enggak kan, tapi kita yang cari rumput kemudian dikasih di kandangnya ya, dikasih makan kandang. Nah, ini kalau misalkan dikembalakan seperti di zaman Rasulullah SAW ya, kemudian para nabi-nabi terdahulu, mereka mengembala hewan kambing gitu ya di luar ya. Mereka mencari makan sendiri. Kalau di Arab Saudi suka ada ya, Bun, ya, masih ada ya. Kemarin pernah lihat di mana tuh? Di padang pasir atau di Taif ya, Bunda Trias ya? Suka lihat ya, kalau di Arab Saudi masih tuh. Unta tuh mereka cari makan sendiri, di pegunungan cari makan sendiri ya, cari rumput sendiri. Jadi nggak di kita yang cariin rumputnya, tapi mereka nyari sendiri. Tapi kalau unta tuh Masya Allah ya, dalam Al-Qur'an afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, dijelaskan unta tuh hewan yang luar biasa ya. Mau sejauh apapun dia tahu tempat pulang, ya. Jadi mau jauh ke padang pasir pun mereka akan tahu ya. Kalau di Indonesia sekarang jarang hewan yang diabur gitu ya, dia nyari sendiri. Nah, kalau ada pun itu namanya saimah. Dan ini salah satu syarat hewan yang dikeluarkan zakatnya dia harus saimah, itu yang dikembalakan di padang rumput. Kemudian yang ketiga hewan ternak yang diberi makan untuk diambil susunya dan diberi makan rumput, maksudnya nggak dikembalain ya. Jadi kita yang cari rumput, kasih makan ke kandangnya. Itu. Kemudian yang keempat, hewan ternak yang dipekerjakan seperti untuk memikul barang dan menggarap sawah. Kira hewan apa nih? Yang dikembalakan atau buat ngegarap sawah? Kerbau. Kerbau ya. Itu sebenarnya jenis sapi juga.
ya. Jadi sapi dengan segala jenisnya, kambing juga segala jenisnya, unta juga jenis apapun, pokoknya unta gitu ya. Itu masuk pada kategori ini. Oke, yang pertama tadi kan hewan ternak yang diniatkan untuk diperdagangkan, nomor 1 dan 2 ini wajib dizakati. Oke, 1 dan 2 wajib dizakati. Yang ketiga dan keempat ini tidak wajib dizakati. Ya, gitu. Kalau misalkan yang ke pertama kan diniatkan diperdagangkan. Kalau udah haul ya, kalau udah nisab ya, sudah sampai batas minimumnya. Yang kedua juga wajib dizakati. Kenapa? Karena saimah. Saimah tadi apa? Dia dikembalakan di padang rumput, nggak dikasih makan. Kalau yang ketiga, nggak termasuk kategori yang wajib dizakati. Yang keempat, hewan yang dipekerjakan, maka gimana nanti kalau kita mau berzakat, maka nanti dihitung dari upahnya. Misalkan bukan upah ya bahasanya, uang yang dihasilkan kira-kira nyampe nisab nggak? Nisabnya nanti ke tijarah ya, ada urudut tijarah. Atau apakah sudah sampai kira-kira 85 gram emas, maka baru dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau misalkan hewannya cuma buat mikul barang, buat menggarap sawah, itu tidak dikeluarkan zakatnya. Kecuali kalau upahnya sudah sampai pada batas minimum itu sekitar 85 gram. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang syarat wajib zakat hewan ternak. Maka di sini kita bisa simpulkan kalau misalkan ada saudara nih yang yang ternak ya, yang boleh apakah sudah wajib zakat? Maka kita lihat dari 3 ini. Yang pertama, ternak tersebut adalah saimah, yaitu dikembalakan di padang rumput. Kemudian yang kedua, telah mencapai nisab, nanti kita bahas nisabnya berapa. Yang ketiga, memenuhi syarat haul, bertahan di atas nisab selama 1 tahun. Jadi tahun ini mulai misalkan sampai tahun depan udah sama ya atau jumlahnya sama, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, bisa dipahami ummahat, bunda sekalian? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kita lanjut. Dalil bahwasanya hewan ternak harus memenuhi syarat saimah disimpulkan dari hadis Anas bin Malik mengenai surat yang ditulis Abu Bakar tentang zakat. Wa fi sadaqatil ghanam fi saimatiha. Ini kata saimah ya. Idza kanas arba'ina ila 20 wa mi'ata syat. Ini ada kata saimahnya ini nih. Maksudnya hewan yang dikembalakan ya. Jadi bukan kita cari rumput masukin ke kandang enggak, tapi mereka mengembala mencari makan sendiri. Yaitu di sini berapa nisabnya jika mencapai 40 sampai 120 ekor. Nah, kita lihat ya di sini tabelnya. Kita karena cuma 3 ya tadi hewan yang wajib dizakati ada 3. Yang pertama apa? Sambil murajaah. Siapa lagi yang tanya nih? Ada Bunda siapa ya? Bunda Neneng ada ya? Oke, boleh, nggak apa-apa. Ustazah Fitri, tadi ada berapa Ustazah Fitri? Hewan yang wajib dizakati? Hewan Ada ternak? 3, Ustaz. Ada 3. Yang pertama? Yang pertama unta, yang kedua Mhm. sapi, yang ketiga kambing. Kambing, oke. Lagi di jalan ya Ustazah Fitri? Oke, nggak apa-apa. Sambil ya, Ahwati jangan terganggu ya. Maksudnya yang sambil makan malam silahkan. Sambil ngomong anak nggak apa-apa silahkan ya. Yang penting nggak ninggalin Zoom deh ya. Oke, sekarang kita lihat tabel berikut. Ada nisab jumlah unta ya. Di sini kalau kita punya unta 5 sampai 9 ekor, maka nisabnya berapa? Atau wajib zakat berapa ini? 1 ekor? Satu Kambing ya, Masya Kambing. Allah ya, karena 1 ekor unta tuh lumayan mahal. Berapa tuh harganya? Katanya bisa 100 ya, Allah alam sih ya, 100 juta ada nggak Bunda Trias? Umi Trias? Gak tahu berapa ya. Pokoknya udah punya Kurang tahu. 5 ekor. Berapa? Kurang tahu Ustaz. Kurang tahu, kurang lebih segitulah, wallahu alam ya. Kalau punya 5 sampai 9 ekor unta, maka wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya bukan unta, tapi dengan 1 ekor kambing. Nanti kalau dari angka 10 sampai 14, 2 kambing. Terus seperti itu ya sampai ke bawah. Kemudian kita lihat di sini ya. Kalau 121 ekor ke atas, wah banyak banget Masya Allah. Maka setiap kelipatan 40, maka kalau tadi di sini 20 sampai 24, 4 ekor kambing ya. Kemudian kalau 25 sampai 35, nah maka itu zakatnya dengan unta betina, tapi umurnya ditentuin ya, sekitar umur 1 tahun. Kemudian nanti tambah lagi, nanti
beda lagi ya, sampai kelipatan dari 121 ke atas berlipat 40, maka nanti ditambah 1 bintu labun, setiap kelipatan 51 hikoh. Jadi ada bahasa bintu labun itu apa? Unta betina berumur 2 tahun ya, Masya Allah. Dalam kitab itu ada bintu mahod, unta betina berumur 1 tahun, bintu labun usia 2 tahun ya, hikoh usia 3 tahun, ada jad'ah usia 4 tahun, kemudian juga ada bintu labun, balik lagi sini ya. Dengan kelipatan berikut, maka tambah lagi 1 bintu labun. Misalkan 121 ekor ya, maka tambah lagi Pak ada 40 ekor, tambah 1 bintu labun. Terus kemudian kalau tambah lagi 50 lagi, maka tambah hikoh atau unta betina berumur 3 tahun gitu ya. Kalau yang punya unta maka harus paham ini ya. Kalau dia nggak punya unta, adanya sapi. Oke, berapa nisobnya? Ya, kalau sudah mencapai 30 ekor sampai 39 ekor, maka dia harus mengeluarkan zakat apa ini? 1 tabiah atau sapi jantan berumur 1 tahun atau tabiah. Boleh sapi jantan atau betina yang mana satu aja ya, Masya Allah ya. Hanya satu. Kemudian kalau dari 40 kan tadi 30 sampai 39, sekarang 40 sampai 59 satu musinnah. Apa itu musinnah? Itu sapi betina berumur 2 tahun. Ada tabi. Kemudian 60 sampai 69 dua ya, 2 tabi tadi sapi jantan berumur 1 tahun, terus seperti itu ya. Oke, kemudian setiap 30, nah dari kalau 120 ekor misalkan ya punya sapi, maka setiap 30 ekor 1 tabi atau tabiah, setiap 40 ekor maka tambahkan musinnah ya, seperti itu. Itu kelipatannya. Kemudian nisab kambing, sekarang yang terakhir. Kalau kambing kalau sudah punya nisabnya 40 ya. Kalau sudah 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya 1 kambing dari jenis domba yang berumur 1 tahun atau 1 kambing dari jenis maiz yang berumur 2 tahun. Kalau bahasa kita embe ya, ada domba, ada kambing, ada embe gitu. Pokoknya semua jenisnya itu kalau misalkan udah sampai 40 sampai 120, maka wajib mengeluarkan kambing gitu ya. Oke, bisa dipahami Ahwat? Di sini kalau sudah 301 ke atas, maka setiap kelipatan 100 bertambah 1 kambing gitu ya. Oke, lanjut Ahwat, kecepatan enggak? Itu ya, tadi zakat peternakan hanya 3 aja. Oke, sekarang zakat pertanian. Nah, sekarang juga apakah ada yang lagi bertani di sini? Enggak ada ya. Kalau ada perlu banget ilmunya ya. Dalil wajibnya zakat pertanian. Di sini dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ini kata Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah atau maksudnya zakatilah ya di jalan Allah sebagai dari hasil usahamu. Ya. Kemudian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu miliki, ya, yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu, maksudnya zakat ini ya, pertanian. Di sini menunjukkan sebagian artinya tidak semua hasil kata bumi itu dizakati. Maka setiap yang kita tanam, nah nanti ada nisabnya ya, berapa nisab pertanian dan apa yang ditanam. Karena nggak semua yang ditanam itu keluar zakatnya, ya. Dalam semua disepakati para ulama bahwa yang dizakati hanya makanan pokok saja. Oke, kita lanjut ya. Tapi kalau dalam madhab Imam Hanafi, ini biasanya banyak banget yang mengikuti atau menganut madhab Imam Hanafi itu biasanya di India ya, Bangladesh gitu. Kalau dalam madhab Hanafi, semua tanaman, pokoknya yang diniat yang menanam secara sengaja itu wajib dizakati. Misalkan ada yang nanam apa, apel kayak atau misalkan cabe, anggur, pokoknya kalau sudah sampai nisab itu wajib dizakati. Tapi jumhur atau mayoritas ulama mengatakan hanya 4 jenis aja. Oke, di sini wa tukhtassu zakatun nabatat bil aqwat. Ya. Maka zakat pertanian hanya dikhususkan untuk jenis tanaman makanan pokok saja. Oke, jadi makanan pokok aja ya. Kira-kira ada nggak yang makanan pokoknya apel? Ada nggak? Kira-kira? Barangkali ada di sini? Nggak ada ya. Misalnya ada yang nanam apel, tapi sampai ada
sampai nisabnya nanti misalkan kita bahas insyaallah, ini enggak termasuk tidak termasuk bagian, jenis yang wajib dizakati karena bukan makanan pokok. Ya, di sini ada 2 kelompok tanaman pangan yang dianggap sebagai zakat. Yang pertama dari kelompok buah-buahan, ya, meliputi rutob atau di sini tamar ya, maaf, di sini kurma dan juga anggur. Nah, di sini ada yang ketinggalan akhwati fillah. Jadi buah-buahan ini kurma ya bukan rutob. Tamar bahasa Arabnya tamar. Kalau rutob apa tuh? Kurma basah ya. Yang wajib dizakati adalah kurma yang kering. Kemudian dalam bahasa kitab ada zabib. Itu bahasa kitanya kismis ya. Zabib itu adalah anggur yang dikeringkan. Ya, kalau sekarang maka buah-buahan itu hanya terbatas itu aja. Kenapa buah-buahan dimasukkan pada bagian makanan yang wajib dizakati? Kira-kira kenapa? Kenapa dengan kurma dan kismis? Ya, ada yang tahu nggak? Mungkin Karena Ahwat. yang dicantumkan dalam Al-Quran. Karena cantuman dalam Al-Quran. Oke, ada lagi nggak Ahwat? Kenapa nih? Kenapa cuma kurma dan kismis ya yang dimasukkan pada bagian makanan yang wajib dizakati untuk dari jenis buah-buahan ya. Kenapa? Ada lagi Ustazah Fitri tadi karena ada dalam Al-Qur'an. Yang kedua apa lagi nih? Ada Ustazah Ratih mungkin tahu? Ada nggak? Oke. Pernah makan kebuli nggak atau nasi biryani? Pernah ya, makanan Arab. Itu suka dikasih apa tuh? Kismis. Kasih kismis, kasih Ah, kismis. ternyata ya Masya Allah ya. Kismis itu adalah bagian dari makanan pokok orang-orang Arab. Ya. Begitupun kurma. Jadi bukan rutob. Kalau rutob kan kurma basah ya. Kurma yang kering, yang maksudnya bukan yang basah yang baru matang, yang baru turun dari pohonnya bukan, tapi kurma yang sudah dikeringkan. Begitupun kismis. Kismis kan itu asalnya anggur. Anggur yang dikeringkan juga. Kurma dari jenis buah-buahan tapi dijadikan makanan pokok orang Arab, ya. Kemudian kismis juga adalah anggur, asalnya anggur, ya. Dan ketika sudah jadi kismis itu pun adalah makanan pokok orang-orang Arab. Makanya paham, oh ternyata kenapa ya kalau misalnya kita makan kebuli gitu kok ada kismisnya. Ternyata memang itu adalah bagian dari makanan pokok orang Arab. Makanya dulu Rasulullah SAW kalau sahur katanya cukup ya dengan kurma 3 aja gitu ya. Kalau kita kan nggak cukup, kenapa? Karena belum makan nasi. Makanan pokok kita kurma bukan? Bukan. Bukan, Nasi. makanya kita masih belum makan nasi. Bahkan kalau orang Indonesia mah baru makan bubur aja belum makan ya. Masih belum Harus makan. makan nasi. Belum udah makan buras juga sebut belum makan, padahal bahannya sama misalkan ya. Nah, orang Arab ya Masya Allah ini kurma ini kenapa dimasukkan pada bagian yang wajib dizakati? Karena adalah makanan pokok. Begitupun kismis. Beda dengan kita. Itu dari kelompok buah-buahan. Kemudian dari kelompok biji-bijian meliputi gandum, beras. Nah, makanya kita makan beras nggak? Makan Enggak. beras. Makan beras. Bunda Nenek makan beras. Oke, Bunda Tia Makan makan nasi. saya makan nasi. Beras mah makanan ayam. Oke, di sini makan nasi, maksudnya beras itu udah dimasak dulu. Dari jenis biji-bijian yaitu gandum, kan kalau di Arab mereka nggak gandumnya langsung tapi dibikin roti gitu ya. Kalau di kita di berasnya gitu makan nasi ya, dan segala jenis tanaman biji-bijian yang bisa dijadikan bahan makanan pokok serta dapat disimpan. Oke, syaratnya apa berarti? Yang bisa disimpan dalam waktu 1 tahun. Ya, kalau kurma bisa ya. Ada kurma yang kering bisa disimpan nggak 1 tahun? Kira-kira? Bisa. 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 Kismis bisa juga tahan. Makanya gimana kalau misalkan ada rutob, tadi kurma basah, apakah kalau misalkan nyampe nisab, nanti nisabnya ada 5 wasak, nanti kita bahas ya. Misalkan udah ada kurma, jumlahnya tapi kurma basah ya. Pernah ya makan kurma basah? Yang rasanya kayak sawo sebenarnya, kayak sawo manisnya gitu ya, masih basah. Kalaupun sudah sampai nisab atau jumlahnya sudah sekian kilo, ratus kilo misalkan, ini tidak wajib dizakati karena masih berbentuk rutob. Begitupun anggur, nggak bisa. Kenapa? Karena harus berupa kurma dulu yang sudah kering atau kismis juga yang sudah
kering itu karena bisa disimpan dalam 1 tahun. Begitupun beras ya. Kalau dulu di zaman apa ya masih kecil banget inget ya. Jadi kalau udah nanam padi, nah itu ada apanya tuh? Ada gabah ya. Jadi nggak langsung digiling, nggak. Gabah itu kan kuah. Jadi kalau udah apa kalau bahasa Sunda pare ya, Ustazah Fitri tahu pare? Ada Ustazah. Gabah ya, bisa difahami Bunda Trias, Bunda Neneng semuanya? Gabah kebayang ya? Iya, Gitu kan? tahu. Ya. Ketika sudah panen itu diapain dulu? Dijemur dulu ya, dijemur dulu sampai kering. Nah, itu udah kalau udah kering itu bertahan sampai 1 tahun. Nah, ini jadi syaratnya harus bisa bertahan selama 1 tahun ya. Kemudian juga merupakan bahan pokok. Karena tadi kurma juga kismis itu adalah makanan pokok untuk orang-orang Arab. Makanya masuk pada bagian ini ya. Gitu, Akhwati. Gak bisa dipahami, Akhwat? Lanjut ya. Syarat zakat pertanian, syarat yang dan ketentuan yang pertama, tanaman itu tumbuh karena dibudidayakan oleh manusia. Jadi ada niat nanam, saya nanam padi nih, saya nanam apa kalau di Arab berarti nanam kurma, saya nanam anggur misalkan berniat untuk dibudidayakan. Kemudian yang kedua harus terdiri dari tanaman yang bisa dijadikan makanan pokok. Maka harus makanan pokok. Kalau bukan, maka tidak wajib dizakati atau tidak masuk pada zakat pertanian. Kemudian yang ketiga sudah keras dan siap disimpan ya, budu salah dalam bahasa kita, maka dalam kondisi kering ya, udah kering dulu. Jadi kalau tadi berasnya masih atau gabahnya masih basah jangan tidak masuk ini ya, harus dikeringkan dulu baru di kilo ya, dihitung. Yang keempat mencapai nisab ya atau batas minimum. Berapa nisabnya? Di sini dijelaskan nisab zakat pertanian ya. Kadar nisab zakat pertanian adalah 5 wasak. Apa itu 5 wasak? Di sini dalilnya dulu. Laisa fi maduna khamsati awsakin minat tamar sedekah. Tidak ada zakat untuk sesuatu yang kurang dari 5 wasak kurma. Apa itu wasak? Ini baru dengar ya, apa tuh wasak? Oke, kita jelaskan. Wasak itu adalah kan tadi 5 wasak ya. 1 wasaknya itu sama dengan 60 so. Pernah dengar so? Bukan sok-soan, tapi so pakai ain. Ada yang tahu? Kalau zakat fitrah suka dengar ya, 1 so misalkan oke, 60 so. 1 wasak sama dengan 60 so. 1 so sama dengan 4 mud. Apa lagi mud ya? Bukan mut-mutan ya. Sudah Fitri, saya lagi nggak mood nih, bukan ini mood ya, mood. Nisab zakat pertanian 5 wasak, maka dikali 60 so. Tadi kan 1 wasak 60 ya. 5 wasak dikali 60 so, berarti berapa? 5 kali 6? 300. 300 so ya. 300 so sama dengan berapa? 300 so sama dikali 4 mud. Jadi kan berarti jumlahnya 1200 mud. Oke, pertanyaan mud itu segimana? Nah, ukuran mud adalah ukuran 2 telapak tangan penuh dari pria sedang. Jadi kalau dulu itu nggak pakai kiloan ya, jadi pakai apa ya namanya ini? Kelihatan nih pakai tangan gini di apa namanya di rawu gitu bahasa Sundanya. Diambil pakai tangan, pakai. Nah, ini ukuran mudnya seperti itu ya. Kemudian mud beras. Oke, kita langsung ke beras aja karena kita makannya nasi ya. Mud beras putih, maka 1 mudnya itu sama dengan 679 gram ya, 779 gram. Atau langsung aja 1 so beras putih sama dengan berapa? Nih, sekitar 2,72 kilo. Ya, ini yang biasa kita keluarkan ketika zakat fitrah atau zakat fitri ya. Kemudian nisab beras putih sama dengan 815 kilogram. Ini kalau berasnya sudah di apa? Sudah dikuliti atau sudah dibersihkan dari gabahnya. Maka kalau di total sekitar 815. Ada sebagian ulama mengatakan 720 kilo. Ya beda-beda, ada yang 500. Tapi kita ambil yang amannya aja nih ya. Nah, di sini dalam mazhab Syafi'i khususnya itu kalau sudah sampai nisab 815 kilo maka sudah wajib zakat. Gimana kalau misalkan belum digiling, belum dijadikan beras ya, belum masih ada kulitnya, masih ada gabahnya, maka hitungan gabahnya, maka nisab padi ya, masih padinya, maka sekitar 1,631 ton atau 1.631 kilogram kurang lebih. Oke, bisa difahami Ahwat sampai sini? Hitung-hitungan lagi ya. Masya Allah ya. Paham ya? Di sini? Paham. Oke, Masya Allah ya. Jadi kalau sudah sampai nisab sekitar 815, kalau sudah digiling ya, sudah nggak ada apa namanya, nggak ada gabahnya, itu maka 815. Kalau masih ada gabah maka sekitar
1 ton, 631 kilo ya. Lanjut lagi, kadar zakat hasil pertanian. Kalau udah 815 maka segimana zakatnya? Masya Allah. Yang pertama, jika tanaman diairi dengan air hujan, ya, jadi kita nggak ada irigasi atau nggak apa namanya, kita nggak membutuhkan alat, ya, tapi langsung dari air hujan karena banyak ya tempat-tempat yang terus aja hujan. Kayak misalkan di mana? Di Bogor ya. Misalkan itu kan disebut kota hujan karena hujan terus, ya, sehingga para petaninya pun mereka apa? Nggak usah nyebor bahasa kita ya, nggak usah menyiram tanaman, ya. Maka jika tanaman diairi dengan air hujan atau dengan air sungai atau dekat sungai, Masya Allah ya, tanpa ada biaya yang dikeluarkan atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, maka dikenai zakat sebesar 10%. Masya Allah ya, hanya 10% aja ya. Bagaimana kalau kita kalau perairannya membutuhkan biaya ya? Jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan, misalnya membutuhkan pompa, misalkan ya, untuk menarik air, kemudian dari sumbernya dan ini, maka hanya dikenai sekitar sebesar 5% aja gitu. Oke, pertanyaannya, gimana kalau keduanya, misalkan kadang-kadang pakai air hujan, ya? Tapi kalau nggak ada hujan kita pakai apa tadi, pakai pompa juga ya, pakai alat pembantu. Kira-kira jadi berapa persen nih? 10 atau 5? Ya, Ahwat. Umahat, kira-kira berapa nih? Kalau keduanya air hujan ya atau juga pakai pompa, kira-kira berapa? Berapa persen zakatnya? 5 kali ya, Ustaz. 5, kata Ustazah 7,5. Fitri 5. 7,5. Ada lagi nggak yang lain? 50 tambah 5 dibagi 2. 50 tambah. Jadi berapa persen Bunda Neneng? 10 tambah 5 dibagi 2 jadi 7,5%. Masya Allah, iya ya. Jadi kalau misalkan keduanya ya 50-50 lah ya. Kadang air hujan, kadang apa dengan biaya, maka jadi 7,5% ya. Dalilnya di sini fi ma saqatis sama wal uyun au kana asriyan usyur wa masuk ya bin nadhi nisful usyur ya. Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air pada hujan maka dikenai zakat 1/10 atau 10%. Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya maka dikenai zakat 1/20 atau sama dengan 5%. Masya Allah ya. Agama Islam itu agama yang sempurna ya, sampai di apa ada hukumnya juga ya. Oke, sudah difahami ya tentang zakat pertanian. Kita masuk pada zakat urudut tijarah ya. Nah, di sini barang dagangan ya. Barang dagangan atau bahasa kitab itu urudut tijarah, yang mana barang tersebut diperjualbelikan untuk mencari untung. Ya, kira-kira ada yang bisnis di sini nggak? Bisnis apa? Nah, kira-kira sampai nggak nisabnya nih ya? Kita baca dulu, di sini ada dalilnya. Dalil akan wajibnya zakat perdagangan adalah firman Allah ya, sama ya ayatnya. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ma kasabtum, apa yang kalian usahakan? Kita usaha dagang, punya barang jualan. Bahkan di sini juga masuk pada apa, Bun? Rumah ya, properti juga masuk ke sini. Misalnya ada yang punya apa? Rumah kontrakan misalkan ya, ini juga masuk pada bab ini. Min thayyibati ma kasabtum, atau jualan apa misalkan? Pokoknya barang jualan ya yang diperjualbelikan. Kemudian syarat zakat barang dagangan, yang pertama barang tersebut dimiliki atas pilihan sendiri dengan cara yang mubah ya. Dia berniat dengan barang tersebut untuk atau dimiliki dengan cara yang mubah, bukan nyuri, maksudnya tidak merampok ya, naudzubillah ya, tidak mendolimi orang. Yang kedua, barang tersebut sejak awal dibeli diniatkan untuk diperdagangkan. Jadi dari awal buat diperdagangkan ya. Misalkan ada orang punya rumah tapi nggak diniatkan diperdagangkan, walaupun sudah sampai nisabnya misalkan ya, tapi bukan buat dijual, disimpan aja misalkan ya, maka tidak masuk pada tidak harus mengeluarkan zakat barang dagangan. Jadi harus dari awal dia niatkan membeli barang tersebut untuk diperdagangkan, diperjualbelikan. Yang ketiga, nilai barang tersebut telah mencapai salah satu nisab dari emas atau perak ya. Jadi dikiaskannya atau jumlahnya ke emas dan perak. Oke, tadi berapa? Oke, siapa ya? Sudah Fitri lagi deh. Ini hostnya harus paham soalnya ya.
Kalau hostnya nggak paham nanti yang lain gimana? Ustazah Fitri, tadi nisab emas perak emas berapa Ustazah Fitri? 85 gram. 85 gram. Oke, kalau perak kira-kira mau jawab siapa nih? Bunda Trias mau jawab. Kalau perak berapa gram? Emas 85 gram. Berarti kalau perak Lupa lagi. berapa lagi? Iya, 595 gram ya. Nih, di sini ada keringanan. Boleh mau mengkiaskan ke emas atau perak silahkan. Ya. Oh, ternyata sudah sampai nisab nih barang saya itu barang dagangan saya kalau dihitung-hitung ya nanti dihitungnya dari modalnya, kemudian juga mungkin ada uang kita yang dihutang sama orang misalkan ya barang kita masih di orang itu pun dihitung ya. Kemudian dikurangi dengan apa tuh? Dikurangi dengan pembiayaan atau bukan kerugian ya bahasanya. Pokoknya udah sampai nisab ya, maka itu keluar zakat. Kemudian telah mencapai haul, itu pun haul dulu ya. Misalkan kita bisnis mulai mulai bulan apa nih ya? Udah bulan Muharram, nanti bulan Muharram depan udah apa namanya? Udah haul melalui masa 1 tahun Hijriah. Jadi zakat ini diingat harus haulnya dihitung tahun Hijriah bukan Masehi. Kalau masih ngitung Masehi maka tinggal dikurangi 11 hari aja kata para ulama ya. Kemudian dasar masyru'iyah yang digunakan dalam zakat ini diantaranya hadis an Sumrah an Sumrah kanan Nabiyyu ya'muruna an nukhrijas sadaqah minal ladzina uddu lil bai. Dan dari Samurah radhiyallahu an memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang yang siapkan untuk jual beli, yang disiapkan untuk jual beli. Namanya urudut tijarah. Ya. Oke, ini udah selesai ya bab zakat barang dagangan. Ya, tinggal dikit lagi Ahwat ya. Kemudian sekarang ya, ini banyak kontroversi Ahwat tentang zakat profesi. Pernah dengar ya? Zakat profesi. Oke, sebenarnya zakat profesi itu nggak ada. Di zaman Rasulullah nggak ada ya, nggak ada perintah, tidak ada perintah dalam Al-Qur'an, tidak ada juga perintah dalam hadis. Oke, kita baca dulu di sini. Apa itu zakat profesi? Adalah zakat yang dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah ya. Jadi misalkan dia punya profesi apa ya, misalkan dokter, dosen, advokat atau pejabat ya. Nah, ini ada zakatnya. Nisabnya berapa? Nisabnya zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun ya. Berapa berarti yang dikeluarkannya sekitar 2,5%. Oke, tadi kembali lagi bahwa sebenarnya zakat profesi itu di zaman Rasulullah nggak ada. Nggak ada perintahnya, dalam Al-Quran juga nggak ada. Terus kapan dong? Dari mana gitu adanya zakat profesi? Yaitu baru ada sekitar 50 tahun ke belakang ini. Ya, yang mana tentang zakat profesi ini dibahas atau merupakan pembahasan disertasinya Dr. Yusuf Kordowi ya. Beliau yang mencetuskan pertama kali tentang zakat profesi. Ya, kita profesi kita apa nih? Ya misalkan. Kemudian sampai nisabnya maka keluar zakat. Ya. Walaupun dalam zakat profesi ini ada yang sama sekali nggak mau ngambil. Kenapa? Karena emang nggak ada di zaman Rasul, nggak ada dalam hadis, nggak ada dalam Al-Quran. Jadi ini termasuk ijtihad para ulama melihat kemaslahatan. Jadi gini Ahwat, kira-kira misalkan ya, petani tadi kan berapa kilo? Berapa kilo nisab peternakan pertanian tadi berapa? 815 kilo ya. 1,6 ton kalau gabah. Kalau yang belum udah dibersihkan berapa tadi? 800 sekian tadi. Masya Allah, 800 sekian ya. Kita taruh 800. Itu 819. kalau dihitung coba, kan beras per kilo berapa? Beras per kilo berapa Wak? Dihitung ya. 14.000. 14.000. Oke, 14.000 dikali 815. Ada yang pakai kalkulator nggak? Saya nggak pegang HP nih. 800. Berapa Bun? 1,2. 1,2 apa? 1,2 juta. Ada segitu. Ada Bun ya? 11,2.
Aduh, berapa Bunda Neneng? Ada yang pegang kalkulator nggak? 14.000 11,2 dikali juta. 11. 11,2 juta. Oke, 11,2 juta. Coba bayangin. Yang punya sawah, yang punya ladang ya. Kan kalau panen biasanya berapa bulan sekali, Bun? 3 bulan Oke, sekali. 3 bulan sekali. Ya, dan itu pun Masya Allah ya harus ke sawah ya. Kalau saya emang rumahnya dekat pesawah nih, kelihat ya orang yang punya sawah tuh bolak-balik, Masya Allah Bun, sehari bisa berapa kali balikan gitu ya, menyiram kah atau ngasih pupuk dan sebagainya, capek banget. Dan panennya 3 bulan sekali, itu pun kalau bagus ya. Nah, tadi kalau misalkan diuangkan sekitar 11 juta atau 12 juta lah kurang lebih. Wajib ngeluarin zakat kan ya. Sekitar berapa kalau kalau pakai air hujan maka 10% dan tadi 5% ya. Sedangkan kalau yang punya profesi misalkan mohon maaf ya, misalkan ada dokter, ada pejabat, yang mana mereka 1 bulannya 20 juta. Nah, di sini sehingga para ulama melihat maslahat, masa seorang petani gitu ya, yang mana 11 juta itu didapatkan dengan 3 bulan harus mengeluarkan zakat, sedangkan mereka yang profesinya Masya Allah misalkan nih pejabat 20 juta per bulan misalkan ya, nggak ngeluarin zakat, kira-kira logis nggak? Bukan logisnya ya, maslahat nggak nih kira-kira? Kalau bahasa kita kayak nggak adil gitu ya. Akhirnya Masya Allah ya dari sini disertasinya Dr. Syekh Yusuf Qaradawi, beliau mengeluarkan pendapat bahwa wajib zakat penghasilan kalau sudah sampai nisab ya. Nisabnya berapa nih? Disamakan atau dikiaskan. Karena dalam ilmu fikih itu dikiaskan Bun ya. Disamakan berarti ini kemana nih? Oh ke emas 85 gram. Uang berarti kalau sekarang kalau 1 juta per gram, tapi sekarang udah 2 juta ya. Udah 2 juta per gram misalkan. Maka kalau udah sampai nisab maka wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5% ya gitu. Oke, di sini pernah ada yang bertanya, boleh nggak zakat dicicil? Ya, boleh nggak kira-kira? Zakat dicicil kan ini harus haul dulu ya. Kita hitungnya misalkan seseorang ya punya gaji per bulan 10 juta. Berarti kalau setahun berapa juta? 120 juta. Apa? 120 juta ya. Berarti udah 120 juta. nyampe nisab belum? Kalau Sudah. sudah ya. Nah, kira-kira boleh nggak dicicil nih? Saya nyicil aja per bulan ya. 10 juta kan tadi maka boleh aja kata para ulama, boleh mencicil mengeluarkan zakat. Jadi setiap bulannya 10 juta dikurangi dizakatkan 22,5% boleh aja asalkan sudah jelas apanya yang akan dia hasilkan dalam 1 tahun tersebut. Kalau belum jelas karena baru masuk baru jadi dokternya juga atau baru jadi advokatnya juga baru misalkan ya belum tentu maka nggak tidak wajib zakat. Tapi kalau sudah pasti ya maka sudah boleh ya boleh mengeluarkan zakatnya gitu. Tapi 10 juta ini misalnya harus sudah bersih ya Bunda sekalian. Bukan oh saya punya 10 juta ya. Enggak, tapi sudah bersih dulu dipotong kebutuhan sehari-harinya, potong bensin, potong cicilan, potong apalagi kalau seorang suami berarti sudah memberikan nafkahnya dulu buat keluarganya gitu. Jadi enggak tidak semuanya atau kalau misalkan tidak sampai ternyata 10 juta juga udah habis kok gitu ya karena kebutuhan pokoknya lebih banyak misalkan ya, maka tidak wajib zakat. Dilihat dulu ya. Tapi jangan sampai saya kalau udah nyampe bentar lagi mau haul, misal haul ya, mau banyakin cicilan aja nggak gitu juga Bun ya. Karena saya cicilan juga hutang ya, maka dipotong hutangnya juga gitu ya. Jadi yang dizakat itu benar-benar bersih ya. Sudah dipotong bensin kan kita kalau kerja misalkan harus apa? Harus pakai kendaraan ya. Kemudian jajannya berapa? Pokoknya sudah dipotong dengan kebutuhan pokoknya. Kalau sudah dihitung-hitung sampai sekitar nisab 85 gram maka wajib mengeluarkan zakat. Ini merupakan ijtihad atau pendapat yang dicetuskan oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Nah, tapi ada ya Bunda sekalian sebagian kalangan yang memang mengatakan nggak usah karena nggak ada kok dari Allah dan Rasulnya misalkan nggak ada dalilnya maka kita hargai ya mereka yang berpendapat seperti itu tapi kok pelit banget gitu ya misalnya dia punya gaji sekian juta puluhan juta tapi nggak mau makanya di orang yang tidak mau mengikuti pendapat ini ya nggak apa-apa tapi
masa sodako aja nggak mau gitu ya, maka sisihkan juga 100 atau 200 ribu kah gitu ya, karena dari harta kita pun ada hak-haknya orang lain gitu akhwat ya, atau yang punya, tapi di sini akhwat ya, eh ada yang mengkiaskan kalau dalam mazhab Syafi'i mengkiaskan itu ke zakat emas. Berarti 85 gram. Tapi ada sebagian juga yang mengkiaskan ke zakat pertanian gitu. Jadi beda-beda pendapat, tapi yang paling diambil yaitu yang mengkiaskan pada nisab zakat emas 85 gram. Maka mengeluarkannya 2,5%. Begitu Ahwat. Oke, tadi kelewat ya. Kalau misalkan zakat pertanian bisa nggak dicicil pun? Bisa juga ya. Jadi kalau zakat pertanian nggak harus haul bun ya. Afwan tadi kelewat. Kalau zakat pertanian nggak harus haul, nggak harus nunggu 1 tahun. Tapi kalau kita panen langsung dapat 815 kilo, maka harus langsung dikeluarkan zakatnya. Ya, boleh dicicil. Oh, saya sekarang sekian nih keluar panennya sekian. Nanti 3 bulan lagi dapat juga udah sampai nisab kalau panen selanjutnya, maka boleh kita mengeluarkan di awal, mengeluarkan presentasi di awal panen, diperbolehkan ya. Ya, bisa dipahami ya Wati? Ya, zakat profesi. Contoh, silakan Ustazah Fitri dibaca, boleh dibantu? Silakan. Atau masih melek nggak Ustazah Fitri nih? Oke, ada Ustazah Fitri? Oke, boleh. Ada. Baik. Bismillah. Jika harga emas pada hari ini sebesar 1 juta per gram, maka nisab zakat penghasilan dalam 1 tahun adalah 85 juta. Dikurangi apa nih? Kurangi ya. Penghasilan Bapak Fulan sebesar 10 juta per bulan atau 120 juta dalam 1 tahun. Artinya penghasilan Bapak Fulan sudah wajib zakat, maka zakat Bapak Fulan adalah 250.000 per bulan. Insya Allah. Oke, paham ya insya Allah. Kasih contoh ya. Oke, lanjut lagi. Apa ada gangguan ya? Gak usah diklik. Oke, tadi di sini nggak masuk ke apa namanya slide ya tentang ada rikaz, zakat rikaz. Rikaz itu zakat barang temuan ya, barang temuan. Misalkan tiba-tiba nih ya, siapa nih? Uti Isti, Ustazah Isti. Tiba-tiba nemu emas ya, sekitar 85 gram atau 100 gram ya. Ya, tapi apa namanya? Nggak tahu punya siapa ya. Ini barang temuan ya rikaz. Itu dikeluarkannya adalah humus atau sekitar 25%. Ya, gede ya, besar banget ya 25%. 25% besar nggak? Besar ya. Jadi kalau ada yang menemukan barang temuan berupa emas atau perak misalkan, maka dikeluarkannya 25% gitu. Pernah ada kisahnya yang keluarin apa? Ada yang nemu emas? Ada ya? Ahwat, ini nggak tahu kenapa nih nggak bisa diklik. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Izin Ustazah mau bertanya. Oke, silakan Bun. Tadi kan di sini kan tadi penyampaiannya adalah yang dizakat adalah emas dan perak. Seandainya untuk emas tadi itu kan kalau tertera di slide tadi itu adalah emas murni dengan kadar 24 karat. Pertanyaan saya adalah kalau perhiasan itu kan sebagian banyak yang tidak 24 karat itu bagaimana? Kemudian juga kalau kita mempunyai tabungan, andaikan sudah mencapai nisab yang 85 gram dan haulnya dalam 1 tahun itu kan juga dicakatkan itu apa seperti itu. Jadi saya masih agak bingung untuk yang emasnya itu terhitungnya itu kalau
perhiasan itu tidak 24 karat itu bagaimana gitu. Eh, oke. 24 karat atau kita hitungnya 85 gram aja Bun ya. 85 gram aja. Ya, kita lebih ke konversinya 85 gram. Jadi kalau misalkan sudah Beratnya tidak usah hitung karatnya ya. nggak usah, gramnya aja ya. Karena itu para ulama sudah sepakat ya, sekitar 85 gram sama dengan 20 dirham. Gitu pokoknya 85 gram. Kemudian tadi pertanyaan kedua apa Bun? Yang masalah kalau kita mempunyai tabungan sudah mencapai haul dan uangnya tuh sejumlah 85 gram emas. Iya, maka sama Bun, keluarinnya berarti 2,5% juga setiap haul. Iya, jadi misalnya kita punya tabungan 100 juta nih, nabung emang disimpan Bun ya, disimpan udah gitu udah sampai tahun depan masih sama, masih segitu pokoknya atau kurang dikit lah gitu. Tapi sudah sekitar dihitung 85 gram emas, dihitung-hitung seperti itu, maka tetap mengeluarkan zakat. Apakah cukup sekali? Nah, ini para ulama mengatakan setiap haul ya, walaupun tahun ini kita udah ngeluarin zakat. Tahun depan uangnya juga masih segitu ya, maka tetap mengeluarkan zakatnya. Oke, nah udah normal lagi ya. Oke, saya izin lanjut slide terakhir Bunda sekalian ya. Tadi zakat itu ya, zakat mal. Sekarang masuk yang terakhir itu zakat fitrah. Ini yang sering kita semuanya insya Allah ya, zakat fitrah. Yang mana zakat fitrah adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan pada saat terbenamnya matahari pada akhir hari Ramadan dengan syarat tertentu dikenakan bagi setiap mukallaf ya dan yang ditanggung nafkahnya. Mukallaf itu orang yang baligh ya, kemudian juga berakal, dan untuk yang ditanggung nafkahnya berarti seorang ayah yang menanggung nafkah anak dan istrinya ya, berarti wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berarti hitungannya kapan? Yaitu ketika terbenam matahari pada akhir Ramadan. Jadi tanggal berapa nih? Misalnya tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan, itu ketika sudah buka puasa itu wajib apa? Wajib mengeluarkan zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i ya. Terus ada kok yang ngeluarin zakatnya kapan, Bun? Dari tanggal 1 Ramadan udah ngeluarin zakat dan takut lupa misalkan ya, maka itu pendapat mazhab Imam Malik, boleh tapi hukumnya sunnah ya kalau ada Syafi'i. Boleh aja dari awal Ramadan nggak apa-apa, tapi wajibnya kapan? Yaitu ketika terbenamnya matahari pada akhir hari Ramadan. Jadi dari takbiran itu kita banyak ya yang datang-datang kemana misalkan ya menyalurkan zakatnya. Oke. Kemudian hukum zakat fitrah, ini hukumnya wajib ya. Kapan? Pada tahun kedua Hijriah. Jadi dari Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di situ diwajibkan puasa Ramadan, juga sekaligus diwajibkan berzakat fitrah. Hadisnya di sini Rasulullah sabda, dari Umar bin Khattab, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamar. Nah, kembali lagi so' ya. Au so'an min sya'ir al-abdi wal hurri wa dzakari wal untha was saghir wal kabir minal muslimina wa amara biha an tu'addiya qabla khurujin nas ila shalah. Nah, kayak di sini dijelaskan kata Rasulullah, wajib zakat fitrah dengan 1 sok kurma ya, yaitu 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka, bukan budak belian ya. Kemudian di sini yang merdeka maupun budak ya, keduanya. Kemudian laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa. Kemudian zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Maka sebagian pendapat kalau ngeluarin zakat ketika orang-orang sudah sholat Id, maka nggak dihitung sebagai zakat fitrah, zakat fitri ya. Tidak disebut zakat fitrah. Maka bagaimana? Nggak sah. Maka nanti dikodok di tahun selanjutnya. Dan ini untuk bayi juga ya. Misalnya ada bayi juga tetap harus dizakati, zakat fitrah oleh orang tuanya. Tapi hitungannya gimana kalau bayinya baru berojolnya setelah sholat Id? Maka enggak ya. Maka kalau masih baru lahirannya di malamnya, maka itu pun wajib dizakati anak tersebut ya. Jadi dikit lagi, ukuran, ini singkat ya, ukuran dan jenis zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah dikeluarkan dengan makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Beras ya. Kemudian kalau di Arab kurma, juga gandum ya. Kemudian besar zakat fitrah per jiwa adalah 1 sok atau 4 mud, diperkirakan sama dengan 3,8 liter atau 2,7 kilo. Tadi sama ya, yang mana dijelaskan oleh pakar Syafi'i pada saat ini adalah Syekh Muhammad Az-Zuhaili atau Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian yang ketiga, membayar zakat fitrah dengan makanan lebih bagus
ya itu lebih baik karena lebih menambah kebaikan. Jadi kalau misalkan ada zakat fitrah pakai uang kurang afdol. Maka afdolnya apa? Ya dengan makanan pokok aja. Makanan pokok kita uang apa beras? Pertanyaannya ya. Uang apa beras? Berat. Uang. Astagfirullah. Beras ya, maka yang paling afdol beras aja ya. Gimana kalau misalkan saya zakatnya di Jakarta nih tapi pengen sampai ke kampung? Ya, gimana caranya? Maka karena kalau di Jakarta misalkan ya Bun ya, udah banyak orang-orang mampu gitu ya. Kalau di kampung masih banyak yang kurang mampu. Maka transfer uangnya minta belikan berasnya. Jadi jangan uangnya langsung. Kenapa? Karena pensyariatannya adalah lebih afdol ya udah dengan makanan pokok tersebut gitu ya, lebih afdolnya. Walaupun boleh aja nggak apa-apa pakai uang. Tapi pengen lebih absah, lebih sah maka dibelikan dulu pada makanan pokoknya. Oke, kemudian waktu penunaian zakat fitrah, waktu wajibnya itu adalah dari waktu tenggelamnya matahari. Tadi sudah dibahas ya di akhir Ramadan. Kemudian waktu yang disunahkan untuk bayar zakat fitrah adalah sebelum sholat Id. Kalau misalkan memungkinkan nggak repot ya, tapi kalau ibu-ibu sebelum sholat Id repot ya, repot apa Bun? Repot, siap-siap ya, pakai baju mana, riweuh ya. Nah, ini sebenarnya sunahnya itu. Kapan? Sebelum sebelum sholat Id. Ya berarti jam 4 subuh, jam 4 sebelum subuh misalkan ya, atau jam subuh itu masih bisa ya. Yang penting belum terjadi atau belum dilaksanakan sholat Id itu masih boleh ya. Kemudian boleh mengeluarkan zakat fitrah pada hari Idul Fitri secara keseluruhan jika zakat fitrah diakhirkan misalkan ya eh di hari Idul Fitri keburu terjadi sholat, maka hukumnya diharamkan dan wajib diqodho. Maka nanti tahun depan double gitu ya. Kemudian zakat fitrah kenapa disyariatkan? Karena apa di sini? Zakat fitrah masih boleh disegerakan sejak awal Ramadan. Ini pendapat madhab Malik, boleh di awal. Kemudian dalam madhab Syafi'i, zakat fitrah itu wajib karena dua sebab. Kenapa? Yang pertama, karena kita yang pertama karena puasa pada bulan Ramadan, dan keduanya mendapati waktu berbuka dari berpuasa pada hari raya. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah gitu ya, dari tanggal 1 diberikan kekuatan, kemudian juga kita bisa melewati bulan Ramadan itu adalah nikmat luar biasa. Maka ini adalah zakat zakat fitrah ya, khusus di bulan Ramadan. Nggak ada saya mau zakat fitrah di bulan apa nih? Bulan Safar nggak ya? Harus bulan Ramadan, atau bahkan wajibnya di waktu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Oke, bisa dipahami Bunda sekalian ahwat tentang zakat? Zakat fitrah mudah ya. Ini mudah sering ya. Masya Allah. Oke, Tanya izin. Ustazah, Mm-mm. boleh. Oke, Jadi Bunda gini, Afwan, yang terakhir ya. Yang terakhir Bun, dikit lagi. ya, Yang berhak menerima zakat. Ini udah paham juga insya Allah ya. Surah At-Taubah ayat 60. Yang pertama adalah fakir miskin. Fakir sama miskin beda. Dalam madhab Syafi'i beda. Kalau fakir lebih apa? Lebih miskin. Fakir itu lebih membutuhkan daripada yang miskin. Jadi kalau misalkan dia membutuhkan 1 juta misalkan dalam satu harinya, atau 10.000, maaf, 10.000 per hari, dia tuh 500 aja nggak punya ya, dia 50% aja nggak punya. Sedangkan orang miskin punya bisa mencukupi 50% dari kehidupannya walaupun nggak lengkap gitu ya. Jadi yang paling pertama fakir, kemudian kedua miskin, yang ketiga amil zakat, itu ya adalah mustahik zakat juga, boleh dikasih zakat. Para mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam ya. Ada yang berbeda pendapat apakah baru masuk Islam atau udah lama. Tapi pokoknya yang masuk Islam atau asalnya non muslim masuk Islam, itu pun berhak ya, termasuk mustahik zakat. Kemudian budak, kalau sekarang udah nggak ada ya, budak belian. Kemudian orang yang punya hutang. Kemudian untuk orang yang di jalan Allah fisabilillah, itu pun termasuk para santri. Kemudian juga mohon maaf, para orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya para pendai, ya. Kemudian juga udah ya, ada 8 asma. Maka sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Oke, dalam zakat fitrah ada yang membatas ya, dalam zakat fitrah nggak 8 asnaf ini. Untuk zakat fitrah hanya 2 aja, fakir dan miskin, ya. Kenapa? Kira-kira gimana? Misalkan Ahwat Afwan ya, ada seorang ustadz dikasih apa? Ya dikasih, kalau zakat fitrah tadi segimana? 2,7 kilo ya, atau dibulatkan 3 kilo. Sedangkan
Ustadznya pun misalkan ya, kan ustadz kadang suka dapet ya. Pada ustadz kalau jajan aja, mohon maaf ya, jajannya aja mahal banget misalkan ya, makan lobster misalkan ya, yang harganya 5 jutaan, kira-kira mustahik zakat fitrah nggak kira-kira kalau kayak gitu? Yang di kotaan ya, di perkotaan? Tidak, Ustazah. Enggak ya, makanya untuk zakat fitrah itu benar-benar yang dipilih adalah fakir dan miskinnya ya, enggak yang lainnya. Karena bisa jadi mualaf juga orang kaya kan ya. Masa orang kaya dikasih beras 3 kilo misalkan ya. Maka yang paling utama sebagian pendapat ulama khusus yang orang fakir miskin. Tapi mayoritas mengatakan 8 asnaf juga nggak apa-apa, dapat-dapat aja ya, ambil zakat juga dapat. Kemudian juga orang-orang yang berada di jalan Allah juga dapat gitu. Tapi kalau yang mana yang didahulukan, misalkan ada para ustadz di kota itu sepertinya tidak termasuk yang mustahik zakat fitrah ya. Tapi kalau mau mendahulukan para asatid atau ustadzah yang berada di perkampungan ya. Kenapa? Karena mereka biasanya tidak ada gaji bulanan. Ya, bahkan dibayarnya dengan apa? Dengan syukron ya, dengan terima kasih aja. Maka kalau mau cari, maka para santri-santri yang di perkampungan itu mereka lebih berhak ya untuk khususnya zakat fitrah. Oke. Wallahu alam bisawab, ahwati fillah, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian ini slide terakhir ya. Bentar. Ya, kembalikan kepada Ustazah Fitri, silakan. Baik, Ustazah. Baik, alhamdulillah bahasan tentang zakat sudah selesai ya, Masya Allah. Ustazah, syukron, jazakillahu khairan atas penjelasan yang mudah dipahami. Baik, Masya Allah ya, benar-benar apa namanya, dapat kita pahami bahwa memang agama Islam itu adalah agama yang syumul, yang memang sempurna tentang pembahasannya. Walaupun pembahasan sesederhana mungkin tetap ada dalam Islam. Insya Allah. Tapi langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada yang bertanya di dalam kolom komentar. Nanti selanjutnya bisa langsung bertanya atau mungkin di dalam apa namanya, boleh diketik di kolom. Bunda Trias dulu ya, Umi Trias dulu tadi mungkin. Ya. Ya. Assalamualaikum. Pertanyaan saya tuh gini, ada seorang muslim kan tadi kalau untuk membayar zakat di akhir, pada saat di bulan Ramadan itu di tengah-tengahnya itu dia meninggal, apakah wajib untuk membayar zakat fitrah itu? Oke, zakat fitrah ya, Bunda Trias. Ya. Zakat fitrah. Gimana? Tadi dia mau zakat fitrah. Kemudian wafatnya di pertengahan Ramadan. Oke. Apakah wajib zakat apa enggak gitu pertanyaannya, Bun ya? Nah. Oke, tadi wajibinnya kapan, Bun? Wajibinnya di akhir. Terakhir ya. Berarti wajib enggak? Enggak berarti ya. Iya, dalam madzhab Syafi'i enggak wajib. Kalau dia menganut madzhab Syafi'i berarti enggak wajib zakat fitrah. Tapi kalau dia ada menganut pendapat madhab Imam Malik, Bunda, karena Masya Allah dalam fikih itu ada 4 madhab yang diakui dunia, ya ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kalau kita menganut Imam madhab siapa? Imam Syafi'i, maka tidak wajib, karena wajibnya di akhir Ramadan. Kecuali wafatnya, Bun, maaf, wafatnya di malam Lebaran. Wajib zakat nggak? Wajib. Wajib. Sama siapa? Zakat sendiri bisa nggak? Bisa enggak, ahli warisnya ya, ada anaknya, ada keluarganya, siapapun mereka yang menzakati kan nggak mahal, Bun ya. Oh, Syukran ya, Mas. Afwan, Bunda. Baik, Masya Allah. Tapi sudah langsung saja, ini ada yang bertanya, Bunda Aam ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, semisal suami istri bercerai, namun mantan suami masih menanggung zakat fitrah mantan istrinya. Apakah hal ini diperbolehkan? Jazakillahu khair. Oke, pertanyaannya dia udah jadi mantan ya, tapi masih menafkahi. Sedangkan tadi yang wajib mengeluarkan zakat orang yang ditanggung nafkahnya.
Kalau udah bukan istrinya, apakah masih ditanggung apa enggak? Tidak. Tidak. Enggak. Tidak, itu siapa tuh ya? Oke. eh Istrinya kenapa dinafkahin? Kenapa dikasih zakat? Apakah dia nggak punya? Apakah dia nggak mampu? Kalau pertanyaan gitu. Apakah nggak mampu ngeluarin zakat? Kenapa ditanggung sama mantannya? Ya Bunda Ustazah Am ya yang nanya ya. Ustazah Am. Iya, sih. Oke, boleh dibuka mikrofonnya. Kenapa ditanggung? Apa namanya? Apakah karena nggak mampu? Sebetulnya mampu, cuman beliau itu ingin tetap melaksanakan, maksudnya menjalankan hal yang sudah terbiasa dilakukan oleh beliau gitu saja. Mm-mm. Sedekah aja gitu ya. Iya. Sebenarnya nggak bisa ya. Kenapa? Takutnya juga jadi fitnah juga ya. Mm-mm. Nafkah Hmm. bulanan aja udah nggak boleh, apalagi zakat fitrah yang mana harusnya ditanggung oleh yang menanggungnya. Berarti kalau perempuan ada walinya ya, ada ayahnya, walaupun udah bercerai, dia tetap diwalikan oleh ayahnya, atau ada kakak laki-lakinya, ada pamannya. Dan laki kalau udah mantan udah nggak ada berkewajiban. Kalau alasan si Hmm. laki-lakinya, oh karena mantan mantan saya nggak mampu, berarti nggak mampu berzakat, justru dikasih zakat gitu ya, seperti itu. Wallahu alam bisawab ya, karena ada takut fitnah juga ya, am ya. Kemudian juga siapa yang lebih berhak mengeluarkan zakat, yaitu walinya. Kalau perempuan tersebut mampu, ya udah sama dirinya sendiri aja gitu. Jadi berhak juga dia menolak untuk dizakati. Kenapa? Karena bukan siapa-siapa lagi. Ya, wallahu alam bisawab. Insyaallah. Baik. Syukran jazakillah khair. Baik. Assalamualaikum, Ustazah, izin bertanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Neneng. Kalau misalkan zakat penghasilan eh, sudah 1 tahun, tapi kalau dihitung emas 1 juta itu sudah masuk, harus keluar zakat. Tapi kalau sekarang emasnya 2 juta tidak 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 termasuk harus keluar zakat, itu gimana tuh, Ustazah? Ya, Masya Allah sekarang udah 1.900.000 lebih ya Bun ya? Atau 2 juta lah Iya, ya? iya. Berarti belum masuk nisab ya? Enggak ngeluarin zakat. Oh Belum. gitu. Soalnya kan emas juga kan macam-macam, ada emas muda yang harganya 600, ada yang emas yang bagus yang 1.900.000 gitu Ya, saja. emas murni Bun, nggak ada tambahan sama sekali. Oh, Nah, oh jadi kalau yang gitu. dipakai perhiasan biasanya emas murni apa bukan? Yang Ada tambahan campuran ya, campur. ya, Niber itu ya, enggak dizakati. Bahkan yang hiasan juga nggak dizakati. Tapi ya. kalau Bunda Berarti Neneng mau sedekah nggak apa-apa. Sedekah aja berarti boleh. masuknya sedekah aja ya untuk zakat penghasilannya, karena kalau dikali 2 juta tidak masuk ke harus dijakatin gitu saja. Iya, nggak wajib zakat, tapi kalau mau sedekah dipersilakan. Insya Allah berkah Oh ya. ya, siap. Ya, Seperti siap, itu. siap. Ya, syukron. Afwan. Ya Bunda Lela, lihat angkat tangannya. Silakan Bunda Lela. Ya, Saza, asal saja. Banyak ini pertanyaan, nggak apa-apa ya, Saza ya. Oke, boleh. Mungkin Yang pertama oke. itu, Saza, Mm-mm. kenapa ya, apa ya hikmahnya, Saza, ketika bayar zakat fitrah itu lebih disunnahkan ke mengakhirkan, begitu. Kemudian yang kedua, tadi kan kata Saza kalau misalnya zakat penghasilan itu kita harus ngeluarin semuanya dulu baru ini kadang-kadang kan kita melihat orang yang gajinya 1 bulannya sampai ratusan juta pun gitu ya punya pengeluaran yang mungkin ratusan juta juga setiap bulannya gitu ya. Mungkin pajak mobilnya banyak, misalnya bayar pajak mobil dulu atau segala macamnya. Akhirnya tentu nggak ada ini lagi buat berzakat gitu. Ya nggak zakat lagi jatuhnya kalau misalnya udah tinggal sedikit untuk dikeluarkan gitu. Kalau misalnya petani itu apakah ini Afan ini sebelumnya Ustazah ada masuknya terlambat karena tadi ada kelas dulu.
Jadi mungkin separuh gitu, ikutnya separuh aja tadi baru. Jadi kalau misalnya petani itu apakah mereka juga harus ngeluarin eh, apa namanya biaya tanam, biaya kalau istilahnya nyabut rumput padi gitu ya. Kemudian biaya pupuk, biaya seluruh biaya. Kan itu semuanya kan ngeluarin artinya tenaga mereka ya. Artinya kadang ada yang dia bekerja buat sawahnya sendiri atau ada yang bekerja buat sawah orang lain begitu Ustazah. Jadi menggaji orang. Jadi ada orang yang bekerja buat sawahnya sendiri itu kan ada cucuran keringatnya ya, maksudnya dia ke sawahnya membajak, menanam, kemudian mencabut rumputnya gitu ya, melihat apakah ada ini meracun, ngasih-ngasih apa racun apabila ada hama gitu ya, kan itu ngeluarin tenaga mereka ya. Kemudian kalau misalnya ada irigasi yang mungkin mereka memang harus tetap mantengin terus siang dan malam gitu ya. Itu kan juga harus ngeluarin tenaga apa juga gitu jerih payah mereka juga sama dengan yang tadi zakat penghasilan seperti pegawai atau segala macamnya itu kan harus dikeluarin bensin dan segala macam dulu gitu. Nah, itu gimana Ustazah? Oke. Ya, barakallahu fiki Bunda Lela. Pertanyaan Taufik pertama barakallah tentang Ustazah. zakat fitrah ya, kenapa harus diakhirkan? Mungkin wallahu alam hikmahnya karena kan fitrah itu membersihkan diri ya gitu. Jadi kalau misalkan lebih diakhirkan berarti takutnya gitu, misalkan di awal-awal udah ngeluarin takutnya dosa lagi misalkan ya. Maka lebih disunahkannya wallahu alam ya di sini mengikuti sunnah Rasul bahwa diakhirkan lebih utama ya. Sebelum melakukan sholat Idul Fitri itu lebih utama. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian untuk zakat apa tadi penghasilan Bun ya udah ratusan juta tapi pengeluarannya segitu berarti nggak wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena nggak ada yang tersisa ya. Kebutuhan pokoknya pun banyak gitu. Tapi kayaknya nggak ada nggak sih yang 100 juta kemudian keluar 100 juta? Mungkin ada juga ya. Untuk kebutuhan pokok dan sebagainya. Kalau tidak ada sisa, misalkan ya memang udah habis semuanya ya nggak ada keluar zakat. Kemudian pertanyaan ketiga tadi tentang zakat pertanian Bun ya, apakah tentang pupuk juga dipotong? Nah, untuk zakat pertanian yang menjadi pembahasan pokok hanya perairannya aja Bun. Jadi untuk apa namanya pupuk dan sebagainya itu nggak dihitung ya. Jadi kalau pokoknya secara nggak dihitung pemotongan apa Bun, Afwan? Untuk upah pekerja nggak. Itu khusus apa namanya? Kalau perairannya langsung air hujan, maka pengeluarannya 10%. Kalau melewati pakai alat misalkan ya, pakai alat bantuan maka 5%. Ya, enggak dibahas tentang pupuknya, tidak dikurangi dulu enggak, ya. Apalagi Bunda Lela? Barusan yang terakhir, lupa lagi. Udah ya itu Bunda Lela? Itu aja kayaknya Oke, tadi. wallah alam bisawab. Oke, Ustazah Fitri. Jazakallah khairan, Ustazah. Wah iya ki Bunda Lela. Ada Baik, lagi Ustazah Fitri? Udah cukup ya? Oke, alhamdulillah. Ya, Mana barakallahu Ustazah? fiik. Siapa Ustazah Isti? Silakan. Jadi Ustazah, kan tadi yang berhak menerima zakat itu kan fakir dan miskin. Misalkan dalam suatu sekolahan atau madrasah, seorang guru itu kan dapat, ya. Dan dia tahu nih kalau misalkan aku dapatnya besar gitu, sedangkan yang fakir miskin aja dapatnya sedikit. Apakah kita yang tahu itu harus ngasih ke yang fakir miskin atau ya udahlah buat kita aja gitu? Oke, ditanya dulu ketika kita dapat zakat, kita masuknya yang mana nih? Kok saya dapat, misalkan saya bagian 8 asnaf yang mana? Kira-kira, tanya aja. Kalau misalkan mohon maaf ya katanya, Ustazah Isti dapat kenapa? Karena masuk ke bagian mana? Bu? Fisabilillah, oke, misalkan ya. Nggak apa-apa terima aja. Tapi kalau kata yang ngasihnya, kata amil zakatnya karena bagian dari fakir dan miskin, maka jangan. Kenapa saya? Karena nggak fakir, saya nggak miskin. Gitu, ya. Kemudian kalau udah dapet gimana dong gitu. Masa dibalikin lagi ya? Bisa aja nggak apa-apa kita berikan kepada yang lebih berhak. Apalagi cuma kalau zakat fitrah kan nggak cuman 3 mud 3 kilo ya misalkan ya.
kita nggak berhak misalkan karena jajan aja udah ratusan ribu misalkan ya Ustazah Isti ya misalkan. Heeh. Maka tanya dulu ke amil zakatnya kita bagian dari asnaf yang mana nih? Karena ada 8 asnaf ya. Oh karena fisabilillah oke diterima. Ya tapi kalau misalkan dibilang fakir miskin ah saya mah nggak miskin misalkan maka nggak usah diterima. Bisa dipahami Ustazah Isti? Ya, ya. Nah, Insya Ustazah. Allah. Sekeran. Wan. Oke, Ustazah Fitri dikembalikan. Mungkin Afwan ini si kecil udah bangun, bangun lagi. Mungkin dicukupkan nanti ada tanya silahkan di grup aja Ustazah Fitri ya. Baik, insyaallah. Syukran Ustazah, jazakillahu khair atas penjelasannya. Insyaallah. Baik, ya untuk yang bertanya nanti dilanjut di grup aja. Baik, Ya, alhamdulillah. Ustazah Fitri boleh minta izin? Baik. Oke, Ahwat mungkin bisa buka kamera kita foto bareng boleh? Yang memungkinkan ya. Sebelum ditutup ya. Baik. Yang memungkinkan kalau nggak apa-apa. Buka semua ya. Baik. Baik. Semoga dengan semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang sudah dibahas. Pandai misalkan kita nanti insyaallah ya punya harta lebih sampai mencapai nisab, mudah-mudahan kita bisa mengeluarkan zakat. Insyaallah. Amin ya Allah. Tapi mungkin itu saja ya untuk malam ini. Syukron Ustazah atas pembahasannya dan juga syukron untuk ummahat semua dan akhwat yang sudah hadir di malam ini. Semoga pertemuan kita bukan pertemuan terakhir. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan semoga juga dengan pertemuan ini semoga menjadikan kita lebih dekat ya dan juga dengan pertemuan ini semoga kita juga bisa bertemu nanti di syurganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Jadi dicukupkan mungkin segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi